Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farhan Dianwarsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana tips dan trik bagaimana cara menyeimbangkan antara perkuliahan dan juga berorganisasi, terutama di dunia kedokteran seperti itu. Tapi kembali lagi, dalam prosesnya saya juga masih belajar dan proporsi tiap orang adalah berbeda-beda seperti itu. Kembali kepada diri teman-teman dan juga saya masing-masing seperti itu tentunya. Baiklah, jadi yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam menyeimbangkan antara berkuliah dan juga berorganisasi itu adalah kita perlu menyadari realita yang ada. Perkuliahan ini adalah salah satu bentuk dari andragogi atau pembelajaran orang dewasa, di mana kita harus membutuhkan lebih effort untuk memahami materi-materi pembelajaran secara mandiri. Tentunya hal ini menyebabkan kita untuk belajar lebih dan membutuhkan effort lebih dan disertai waktu-waktu yang akan tersita dengan dalam jumlah yang banyak dalam waktu satu hari. Nah, jika kita sudah paham hal ini, maka tentunya kita juga harus memahami apakah diri kita ini adalah orang yang tahan lama, artinya tahan lama setelah belajar untuk perkuliahan hingga malam, kemudian kita harus menyelesaikan organisasi, atau kita orang yang mudah lelah. Hal ini nantinya dapat membuat kita lebih bijak dalam memilih organisasi. Apakah kita orang yang tahan lama seperti yang tadi telah saya katakan? Jika tahan lama, kita dapat mengambil organisasi bahkan mungkin lebih dari satu. Tapi kalau misalkan kita orang yang mudah lelah atau mungkin fisik kita kurang kuat, sehingga kita bisa lebih selektif lagi dalam memilih organisasi mana yang akan kita ambil tentunya seperti itu. Jadi itu adalah salah satu poin utama dan pertama yang saya pertimbangkan dalam memilih organisasi, sehingga tidak menimbulkan rasa kecewa ketika nanti mungkin dalam prosesnya tiba-tiba kita harus menyelesaikan tugas kuliah, kemudian setelah itu harus menyelesaikan tugas organisasi bahkan sampai malam, bahkan istirahat kita kurang, itu kita sudah harus ikhlas seperti itu. Jadi tidak timbul rasa kecewa atau bahkan mungkin sedikit ngedumel gitu. Jadi kalau sudah paham realita tadi, kita sudah paham dan kita sudah ikhlas seperti itu intinya. Kemudian selanjutnya kita harus memahami diri kita sendiri juga. Kita ini sebenarnya orangnya passionnya di mana sih? Misalkan kita passionnya di dunia penelitian. Kalau di FKUMS, UKM-nya yaitu kornea, maka kita ikut kornea. Dengan ikut sesuai passion, tentunya kita akan lebih ikhlas juga dan akan lebih maksimal dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan pada kita, tugas-tugas organisasi tersebut, karena itu sudah passion. Dimana kalau sudah passion, setidaknya kita sudah ada prior knowledge tentang passion tersebut, seperti itu. Beda ketika seseorang hanya mengikuti teman atau bahkan mengikuti tren. Wah, sepertinya ikut UKM kornea karena penelitian terlihat pintar, terlihat menarik. Lalu kita ikut, tapi kita nggak tahu esensi sebenarnya dengan kita mengikuti itu apa. Itu nanti takutnya di tengah kita bakal, waduh kok seperti ini ya, ternyata sulit juga. Bahkan kita nggak bisa ngikutin. Bahkan buruknya, worst case-nya dapat terjadi seperti itu. Tentu kan itu tidak diharapkan. Nah, maka dari itu seperti itu. Dengan memahami passion dan kita mengikuti intuisi hati, maka dalam menjalaninya kita akan lebih maksimal dan tentunya hasil yang akan kita peroleh akan lebih bermanfaat seperti itu. Kemudian yang tiga adalah pertimbangan untuk skala prioritas. Nah, ini adalah salah satu hal juga yang penting karena kita harus pahami bahwa misi kita di perkuliahan ini adalah untuk belajar dan untuk mempersiapkan profesi apa yang akan kita ambil ke depannya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita kehilangan arah, kita kehilangan fokus, kita lebih fokus kepada hal-hal yang sebenarnya itu menjadi nomor 2 daripada perkuliahan. Ketika seseorang sudah kehilangan fokus tersebut, yang ditakutkan akan lebih berfokus pada dunia yang di nomor 2 kan itu menjadi nomor 1 dan perkuliahannya tersingkirkan, sehingga nanti bisa menyebabkan mungkin nilainya
terpengaruhi atau nilainya turun, bahasa kasarnya seperti itu, atau kehilangan semangat untuk berkuliah, lebih berfokus pada contohnya organisasi seperti itu. Jadi itu skala prioritas kita harus pahami, dan skala prioritas ini juga sangat berguna pada saat kita harus menentukan kira-kira mana pekerjaan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Apakah pekerjaan organisasi terlebih dahulu atau pekerjaan perkuliahan terlebih dahulu. Kalau memang pekerjaan organisasinya itu bersangkutan dengan orang lain dan dibutuhkan waktu cepat, kita bisa selesaikan terlebih dahulu. Tapi jangan lupakan pekerjaan perkuliahan yang menjadi misi utama kita berkuliah, seperti itu. Jadi itu adalah 3 tips dan triks dari saya yang saat ini saya jalankan. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Tetap semangat dalam melakukan perkuliahan dan juga tetap semangat dalam berkarya di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.